Suatu hari dikisahkan oleh Abu Hurairah, perawi hadis terbanyak di tengah-tengah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya. Beliau keluar dari rumahnya, lalu beliau bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Secara kebetulan tidak ada janji sebelumnya, tidak ada rencana untuk ketemuan. Hadirin yang Allah muliakan, dan ini unik karena biasanya tiga sosok ini memang sering bersama-sama, sering memang janji ketemuan, tapi untuk hari itu mereka tidak ada janjian untuk bertemu. Mereka dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah jalan. Hadirin Allah muliakan, maka Nabi SAW bertanya kepada dua sahabat terdekat beliau, ya, dua sahabat terdekat, Abu Bakar dan Umar. Nabi kita SAW menyatakan, ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah. Apa yang membuat kalian berdua keluar dari rumah kalian di waktu seperti ini? Kok ada di luar nih, gitu loh. Apa yang membuat kalian keluar? Apa kata Nabi kita, atau apa kata Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma? Qala al-ju'. Alasan yang cukup mengejutkan. Mereka berdua kompak mengatakan, kita ini keluar rumah wahai Rasulullah SAW karena kita lapar. Kita kelaparan. Subhanallah. Ya, cukup mengejutkan. Karena semua orang tahu bahwa Abu Bakar dan Umar adalah orang-orang kaya. Orang-orang yang hidupnya berkecukupan. Tiba-tiba di hari itu mereka kompak keluar rumah tanpa diskenariokan, tanpa janjian, tanpa ada appointment. Tapi mereka dua memiliki alasan yang sama, kelaparan. Rasanya alasan yang sangat mewakili banyak di antara kita pada hari-hari ini. Banyak orang terduduk di trotoar karena menahan lapar sambil menunggu orderan, menahan lapar sambil menunggu panggilan, menahan lapar. Saudaraku yang Allah muliakan, ternyata 15 abad yang lalu Abu Bakar dan Umar pun demikian. Jadi kita nggak sendiri. Tapi pertanyaan, kok bisa? Kok bisa sekaliber Abu Bakar dan Umar kelaparan?
Kalau mungkin Bilal yang kelaparan, banyak orang nggak bingung, ya Bilal misalnya, tanpa meremehkan. Atau Abu Hurairah yang merawikan hadis ini. Tapi ini Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Saudaraku yang Allah muliakan, para ulama menjawab tanda tanya besar di benak kita, seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim. Dan sebagian para ulama yang lain, mereka katakan begitulah para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kaya di masa itu. Ada kalanya mereka kelaparan, karena harta mereka gunakan untuk berinfak di jalan Allah. Allahu Akbar. Mereka berikan harta mereka sampai pada titik mereka merasakan kelaparan. Subhanallah. Kita paling kalau ngasih atau berinfak paling sekedarnya. Oke, mungkin ada orang kaya berinfak 1M, 2M, tapi 1M, 2M dibandingkan kekayaannya paling berapa persen? Ada di antara kita yang berinfak sampai dia kelaparan. Pak, tumben keluar, iya kelaparan nih. Loh, Bapak bisa kelaparan juga? Iya, nggak ada duit. Hah, nggak ada duit? Kenapa? Ya begitulah, padahal dia baru infak sana, infak sini, infak sini. Subhanallah. Tapi nanti Allah kayakan lagi mereka. Kenapa demikian? Kan janji Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi SAW, mana qasad sadaqatun min mal, sedekah atau infak atau pemberian itu tidak akan mengurangi harta. Allah akan ganti. Allah akan ganti, saudaraku. Tidak akan mengurangi harta. Mana qasad sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Ini janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi itu sebuah pemandangan atau kejadian yang terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aneh memang, ya aneh di hari ini, aneh di hari ini, tapi tidak di masa mereka. Tidak di masa mereka. Dan nanti mereka kaya lagi. Allah ganti. Lebih banyak malah. Bukankah itu janji Allah juga dalam surat Saba ayat 39 ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, ya surat Saba ayat 39, wa ma anfaqtum, dan apa yang kalian infakkan, min syai'in, dari apapun, fahuwa yukhlifu, maka Allah yang akan ganti. Dan apapun yang kalian infakkan, apalagi di jalan Allah, kita bantu saudara kita, fahuwa yukhlifu, Allah akan ganti. Allah yang ganti. Dan ini saudaraku yang Allah muliakan, di waktu yang sama pelajaran bagi kita yang lagi kesusahan hari ini, dan kita yang berkecukupan hari ini. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala memberikan langsung pelajaran kepada dua kutub yang berbeda. Bagi yang sedang sulit, lagi kelaparan, kita nggak sendirian. Kelaparan bukan aib. Gak punya uang pada hari-hari ini bukan aib. Sebelum kita, ada orang yang kaya raya, Abu Bakar dan Umar pernah ngerasain kelaparan sampai keluar rumah. Jadi nggak usah khawatir selama kita beriman kepada Allah.
rizki kita ada. Tidak akan wafat seseorang atau sebuah jiwa sampai diberikan semuanya rizkinya. Sebagaimana hadis yang sudah kita kaji. Jadi jangan berkecil hati, jangan putus asa. Biasa, Abu Bakar dan Umar juga biasa. Kalau nggak ditanya oleh Nabi SAW, nggak akan jawab, nggak ngeluh juga. Jadi kita ditanya, kenapa keluar? Lapar ya Rasul. Oh. Apa jawab Nabi SAW? Atau apa respon Nabi SAW? Wa ana walladhi nafsi biyadi la akhrajani alladhi akhrajakuma. Kalau saya, demi Allah, yang diriku ada di dalam genggamannya, yang membuat aku keluar dari rumahku, sama seperti membuat kalian berdua keluar dari rumah kalian berdua. Jadi Nabi juga lapar. Subhanallah. Sama ternyata. Emang kompaknya luar biasa. Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ternyata Nabi juga lapar. Jadi kita yang lapar hari ini jangan berkecil hati. Tapi kita juga rasain lapar. Bukan hal yang aib. Yang aib tuh nggak sholat. Yang aib nggak ibadah kepada Allah. Yang aib tuh nggak yakin sama Allah. Yang aib itu nggak bertawakal kepada Allah. Yang aib itu nggak istighfar, nggak taubat kepada Allah. Itu aib. Ternyata Nabi juga lapar. Sama kita, kata Nabi SAW. Saudaraku yang Allah muliakan, tadi kita belum sebutkan. Jadi Abu Bakar dan Umar memberikan pelajaran kepada kita yang miskin, dan juga Nabi SAW ini lapar. Dan juga di waktu yang sama memberikan pelajaran kepada yang kaya untuk berani keluar uang, untuk menginfakkan hartanya. Apalagi dalam kondisi hari ini, jangan pelit-pelit. Ini sahabat-sahabat kaya dulu, itu ngasih uang sampai mereka pada titik lapar juga. Dan mereka biasa. Mereka kasih uang untuk fakir miskin. Mereka kasih uang untuk perjuangan Nabinya SAW, untuk fisabilillah, untuk membantu dakwah Rasul SAW, sampai mereka kelaparan. Dan gak lama nanti Allah kasih lagi, Allah ganti. Nggak akan mengurangi harta. Dan Nabi kita SAW pun juga merasakan lapar. Sebagaimana banyak hadis yang insya Allah nanti kita akan kaji juga. Intinya Nabi lapar. Dijelaskan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kenapa Nabi sampaikan alasannya? Bukan dalam rangka curhat, enggak. Bukan dengan maksud mengharapkan belas kasihan, enggak. Justru sebaliknya. Nabi SAW menyampaikan bahwa beliau juga lapar untuk menghibur dua sahabatnya. Bukan mengharapkan belas kasihan. Bukan meminta iba orang lain, enggak. Makanya katakan sama dong kita berdua, bertiga nih. Subhanallah. Jadi nggak usah khawatir, saya juga lapar, tenang aja. Tasliyah. Tenang aja, biasain dalam kehidupan. Saya juga lapar. Sama kalian berdua. Kalian lapar, saya juga lapar. Saudaraku yang Allah muliakan, lagi-lagi di pelajaran buat kita yang kelaparan, yang lain nggak punya uang, yang berasa dikit, Nabi kita juga biasa ngerasain kelaparan.
Tapi kita lapar juga. Dan bagi kita yang berkecukupan, yang kaya, lalu belum berbuat banyak, malulah dengan Rasulullah SAW. Setelah kita malu sama Allah Subhanahu Wa Taala, ini Nabi SAW merasakan lapar. Lalu kita nggak berbuat. Kalau ada yang pantas lapar, ya kita. Nabi kita kenyang. Itu baru cocok tuh. Tapi enggak. Maka renungkan kalau kita dikasih amanat harta oleh Allah. Infakkan di jalan Allah. Bantu dakwah. Bantu orang-orang susah. Bantu saudara-saudara kita yang di PHK. Nabi SAW lapar. Lalu kita santai-santai. Kan nggak patut ya. Tapi lapar, kita santai-santai. Nggak ada berjuang sama sekali. Dan lihat bagaimana Nabi SAW masih berusaha menebar kebaikan. Padahal lagi lapar. Berusaha menyenangkan dua sahabat besarnya ini. Menghibur. Tenang aja, kita sama-sama lapar kok.